Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, baik yang berada di dalam masjid ini maupun yang berada di luar masjid, yang mendengarkan seruan ini, pelajaran ini, mari kita sama-sama mengawali kegiatan kita masing-masing pada hari ini, baik yang sekolah maupun yang kuliah maupun yang kerja sebagai pegawai negeri atau ASN, atau sebagai anggota TNI Polri, atau sebagai karyawan swasta atau karyawan lepas. Apa itu karyawan lepas? Yang bekerja sendiri, para usahawan, para pengusaha, para pedagang, para nelayan dari kalangan kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama mengawali kegiatan kita sebelum melaksanakan pekerjaan atau kegiatan kita masing-masing dengan terlebih dahulu membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, kitab Allah yang turun dari langit, yang turun terakhir, ya, sesudah turunnya kitab Injil dan sesudah turunnya kitab Taurat dan kitab-kitab atau suhuf-suhuf para nabi sebelumnya. Kita sedang membicarakan, mempelajari ayat yang ke-10 dari surat Al-Kahfi. Ini bagian yang terakhir dari babak pelajaran atau bab pelajaran surat Al-Kahfi. Sebelum nanti setelah ini kita akan loncat ke 10 ayat terakhir, ya. Karena kedua kumpulan ayat-ayat tersebut adalah kumpulan ayat-ayat yang paling penting yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ini, yang harus dipahami, dimengerti oleh setiap muslim. Walaupun tidak hafal, enggak apa-apa. Apalagi kalau hafal, itu lebih baik lagi. Nanti di antara 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir terdapat ayat 11 sampai ayat 100. Itu berisi tentang berbagai macam cerita dari orang-orang zaman dahulu dan sebagiannya cerita para nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kemarin kita sudah baca ayat yang ke-10 dari surat Al-Kahfi, yang bunyi firman Allah atau kalamullah ini adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang arti dari ayat ini, idh, ingatlah Muhammad ketika, biasanya para ahli tafsir menerangkannya wadhkur ya Muhammad idh, dan ingatlah wahai Muhammad idh, ketika mengungsi atau berlindung. Siapa yang mengungsi? Al-fityatu, sekelompok pemuda, para pemuda. Mereka mengungsi ilal kahfi, ke gua itu. Faqalu, lalu mereka berkata, mereka berdoa sebelum masuk gua itu. Doanya, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, atina, berilah kepada kami, milladungka, dari sisimu, rahmatan, rahmat,
berilah rahmat dari hadapan-Mu langsung kepada kami. Ya Allah, kami akan menguasai gua ini ya Allah, karena kami mempertahankan keyakinan kami. Di luar gua ini, di sana para pembesar-pembesar kerajaan beserta rajanya dan seluruh warga kerajaan membenci kami ya Allah, karena kami melaksanakan perintah-perintah Engkau dan kami meninggalkan larangan-larangan Engkau, dan kami menjalani hidup ini karena ingin beribadah kepada Engkau ya Allah. Mereka tidak suka kepada kami ya Allah, dan mereka bisa membahayakan kami kalau kami terus berada di antara mereka ya Allah. Oleh karena itu kami akan mengungsi ke dalam gua ini ya Allah. Tapi sebelum itu ya Allah, berilah kepada kami dari hadapan Engkau ya Allah rahmat-Mu, rahmat Engkau ya Allah. Mereka minta rahmat dari Allah. Dan ini doa begini boleh kita tiru. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah, diampuni oleh Allah segala dosa kita yang banyak di masa lalu. Di masa lalu kita banyak berbuat dosa. Sebelum ngaji gini, kita hidup penuh dosa itu. Hidup tanpa ngaji itu dosa Pak, Bu. Halo. Jangan tidur loh ya. Kalau yang di luar sana tidur nggak apa-apa, aku nggak lihat. Kalau di sini aku lihat ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita hidup di dunia ini, kita ini hidup dihidupkan oleh Allah. Lalu kita bisa makan makanan, kita bisa dapat uang. Yang ngasih kita makanan, yang ngasih kita uang itu Allah. Secara langsung atau secara tidak langsung. Allah bisa memberi kepada kita makanan secara langsung, bisa. Kalau dia mau. Dan Allah juga bisa memberi kita uang langsung, itu bisa. Kalau dia mau berbuat seperti itu. Tapi sekarang ini nggak mungkin, atau mungkin nggak bisa. Kita harus berusaha dulu mencari rezeki, mencari uang. Nanti Allah yang akan kasih. Berapa banyaknya terserah dia. Kita nggak bisa mengatur-ngatur Allah. Bisanya kita meminta kepada Allah. Jadi kita hidup itu dihidupkan oleh Allah. Kita bisa makan karena kita diberi rezeki oleh Allah. Kita bisa beli apa-apa karena diberi rezeki oleh Allah. Sehingga kita bisa beli apa-apa. Nah, oleh karena itu sebagai tanda kita berterima kasih atau bersyukur kepada Allah adalah menjalani hidup ini dengan ibadah. Atau hidup ini kita jadikan sebagai ibadah. Hidup ini adalah ibadah. Gitu. Jadi kita makan dalam rangka ibadah juga, karena Allah menyuruh kita makan. Kan ada ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita enggak salah itu begitu ya, Pak Iris ya. Yang sering dibaca Pak Iris. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu kulu makanlah kalian mimma razaqnakum dari apa yang kami telah rezekikan kepada kalian halalan thayyiba, yang halal, yang baik. Kita disuruh Allah makan. Tapi makanan yang kita makan harus yang halal, jangan yang haram. Halal itu ada dua jenis, halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Makanan yang halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita makan. Ya, ada makanan yang tidak boleh dimakan, yang dilarang oleh Allah untuk kita makan. Apa itu? Satu, bangkai. Dilarang kita makan bangkai. Kalau beli ayam di pasar hati-hati. Itu waktu ayam itu mati itu disembelih apa dia sudah mati itu dijual. Karena ada kan sekarang ini ketahuan, polisi bisa tahu, grebek itu penjual ayam bangkai itu. Ditangkap sama polisi. Kenapa? Karena mereka menjual barang haram menipu pembeli itu. Ayam sudah mati, dia pelihara ayam banyak, ayamnya sudah mati ikut dijual. Nah, itu menjual barang haram itu, hasilnya haram itu. Jadi kalau kita makan makanan, Allah menyuruh kita makan makanan yang halal, halal zatnya, barangnya itu, zatnya itu halal. Ya, ini bukan bangkai, bukan darah, bukan babi. Ya, ada 4 dalam Al-Quran disebut ya, babi, kemudian babi itu maksudnya berarti seutuhnya, bukan dagingnya babi saja. Walaupun ayatnya berbunyi daging babi,
Janganlah kamu makan atau diharamkan kepada kalian lahmul khinzir, daging babi. Allah menyebutnya daging babi tapi maksudnya babi itu semuanya, bukan hanya dagingnya. Kulitnya juga haram dimakan, lemaknya juga haram dimakan, tulangnya juga nggak boleh bikin sop tulang. Ya. Nah, kemudian apanya pokoknya dari babi itu nggak boleh kita makan. Itu Allah yang melarang kita. Daging babi, kemudian bangkai, ya, kemudian darah, kemudian binatang yang disembelih untuk peribadahan kepada selain Allah. Itu tidak boleh. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Sedangkan yang tidak disebut dalam Al-Quran tapi diterangkan oleh Rasulullah SAW, makanan yang tidak boleh kita makan, zatnya yang haram, zatnya yang tidak halal, itu adalah kodok, katak, daging katak, daging kodok gak boleh dimakan oleh orang Islam. Kemudian daging anjing gak boleh juga, daging binatang yang berkuku, pokoknya itu, yang berkuku, yang bertaring. Itu tidak boleh dimakan. Dan kodok dan biawak dan sebagainya. Biawak itu Rasulullah SAW tidak suka. Tapi beliau tidak mengharamkan. Jadi saudara sekalian, yang halal zatnya boleh kita makan, yang haram zatnya enggak boleh. Itu halal dan haram itu ada halal zatnya dan haram zatnya. Kemudian yang kedua, makanan itu halal cara mendapatkannya, tidak haram cara mendapatkannya. Kita makan ayam misalnya, daging ayam, halal itu halal. Tapi kalau kita dapatkan daging ayam tadi dengan membelinya pakai uang korupsi, itu menjadi haram, Pak, Bu. Jadi hati-hati loh. Makanya jangan korupsi lah. Saudara nggak usah korupsi kalau memang takdirnya kaya, akan kaya sampean. Itu sudah ketetapan Allah tuh. Orang kaya atau miskin sudah dalam takdir Allah. Nggak usah korupsi, dia akan kaya raya kok. Kalau dia kepinginnya cepat kayaknya ya harus korupsi. Kalau nggak cepat korupsi cuma 5 tahun masanya, paling lama 10 tahun. Ya mumpung berkuasa, ambilin semuanya. Nah, punya orang disikat semuanya, punya rakyat banyak diambil sendiri. Nah, akhirnya apa? Haram semua itu hartanya itu. Makanya saudara jangan cari uang dengan cara yang haram, jangan. Karena kita bisa mencari dengan cara yang halal. Jadi tukang sapu jalanan lebih mulia kalau kalau dia jalannya itu dalam rangka ibadah daripada menjadi anggota maaf sekali lagi. Daripada menjadi pejabat atau menjadi anggota dewan yang terhormat tetapi korupsi uang rakyat. Astagfirullahaladzim, jangan. Saudara boleh menjadi anggota dewan dan dipanggil dengan anggota dewan yang terhormat, boleh jadi anggota dewan, boleh. Tapi mencari uangnya di sana jangan yang haram gitu. Dikasih uang untuk apa? Untuk meloloskan ini uji materi undang-undang ini, untuk menguji undang-undang ini, dibayar supaya mengiyakan, setuju. Jangan, pelajari dulu undang-undang itu baik untuk rakyat atau enggak. Enggak baik ya tolak. Ini jangan, ini menyusahkan rakyat, ini aturannya akan menyusahkan rakyat, tolak gitu. Padahal suara terbanyak membolehkan, biar aja suara terbanyak membolehkan, tapi aku tidak termasuk. Gitu loh, Pak. Ya, jadi saudara sekalian, kita disuruh makan yang halal, halal zatnya maupun halal cara mencarinya atau mendapatkannya. Dilarang kita memakan makanan yang haram, baik yang haram zatnya maupun yang haram cara mencarinya. Nah, pemuda-pemuda, sekelompok pemuda di zaman dahulu kala yang pernah hidup di zaman dulu, ya di zaman Bani Israel ini kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat lagi lebih lanjut. Jadi di waktu itu ada sekelompok pemuda yang mereka hidup mau menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, dimusuhi oleh warga kerajaan itu. Mereka tidak disukai, bahkan berjual beli pun nggak mau, nggak boleh, kamu beli sini nggak boleh, pergi jangan, diboikot. Nah, akhirnya mereka mengungsi ke gua. Sebelum masuk gua mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami dari hadapan Engkau ya Allah rahmat, belas kasih-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, kami akan hidup di dalam gua ini supaya agama kami selamat. Itu wahayyi lana, dan doa yang kedua wahayyi lana, dan sediakanlah untuk kami. Ada yang mengatakan hayyi ini berilah, anugerahkanlah.
Tapi dalam bahasa Arab hayya'a itu menyediakan. Ya. Wahayyi lana, dan sediakanlah untuk kami ya Allah min amrina, dari urusan kami bersembunyi di gua ini ya Allah. Jadikanlah urusan kami bersembunyi di gua ini karena ingin menyelamatkan agama kami. Sediakanlah untuk kami rosada, petunjuk jalan yang lurus, jalan yang benar, kebenaran, petunjuk yang benar. Itu mereka ingin dapat apa yang mereka lakukan dengan bersembunyi di dalam gua itu adalah tindakan mereka yang benar. Ya, mereka minta kepada Allah seperti itu. Nah, lalu bagaimana cerita tentang Ashabul Kahfi ini? Ternyata saudara, ketika saya buka-buka kitab tafsir Ibnu Katsir, di dalamnya tidak ada disebutkan kisah secara lengkapnya. Lalu saya coba-coba buka kitab tafsir dalam bahasa Indonesia. Ini salah satu kitab tafsir bahasa Indonesia, Tafsir Al-Azhar, yang disusun oleh Profesor almarhum Profesor Dr. Hamka. Ini ada 30 buku nih. Ini dulu ini sisa-sisa waktu saya mahasiswa. Saya mahasiswa tuh jualan buku kayak begini ini. Ya, jualan buku kayak gini sambil saya kan kawin masih mahasiswa. Belum jadi dokter, masih mahasiswa fakultas kedokteran. Saya kawin duluan, salahnya sendiri kawin duluan ya. Jadi cari uang sendiri akhirnya. Jualan buku-buku kayak gini nih. Ini sisa dagangan saya dulu nih. Nah, ini ada 30 jilid. Ya. Nah, terus Profesor Hamka kan terkenal. Beliau itu budayawan juga. Sosiolog, ahli sosiologi, budayawan juga, dan beliau pintar menulis karangan, cerita-cerita. Banyak novel-novel, cerita-cerita yang beliau tulis dalam bukunya. Tapi saya belum pernah baca. Ada buku judulnya Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ada buku cerita novel apa lagi, macam-macam itu, ya. Apa? Ketenggelamnya kapal Van der Wijk dan sebagainya. Nah, saya enggak mendapatkan buku itu. Ya, jadi saya belum baca cerita, cuma dengar-dengar saja. Tapi saya punya kitab tafsir beliau. Karena beliau tukang cerita, saya pikir karena saya juga sudah baca beberapa tafsir kitab beliau, kalau ada cerita biasanya beliau cerita panjang lebar. Tapi khusus Ashabul Kahfi ini enggak ada ceritanya beliau. Ya Allah, ternyata enggak cerita beliau. Sudah saya tutup. Nah, saya ganti kitab tafsir yang lain. Ini kitab tafsir karangannya tulisannya Profesor M. Quraish Shihab. Yang konon katanya ini saya belum tak konfirmasi kepada yang bersangkutan. Beliau itu dibilang orang, katanya orang Syiah, katanya ya. Ini kata orang loh, saya enggak bilang beliau orang Syiah. Kenapa? Karena tafsir beliau ini cenderung kepada tafsirnya orang Syiah. Kitab tafsir yang beliau pegang itu beliau cantumkan sini, salah satunya kitab tafsir Al-Mizan. Al-Mizan itu punyanya orang Syiah, ulama Syiah. Tapi saya lihat mana enggak ada beliau membahas tentang ajaran Syiah di dalam bukunya ini. Saya penasaran aja sama orang-orang teman-teman dari kalangan Salafi. Paling anti sama beliau ini. Kalau saya enggak anti. Itu muslim, sesama muslim itu enggak boleh kita membenci, itu enggak boleh. Walaupun kita berbeda pendapat dengan kita, berbeda pendapat, berbeda amalan, enggak boleh. Membenci enggak boleh. Saling membenci enggak boleh. Nah, saya dapatkan di sini cerita tentang Ashabul Kahfi sebagai berikut. Ini saya bacakan aja ya, karena enggak ada naskah bahasa Arabnya, adanya bahasa Indonesianya. Saya bacakan. Ya, jadi saya mulai dari sini. Berangkat dari ayat ini, mereka para ahli tafsir menyatakan bahwa Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah, yang tengah mengalami penindasan agama sehingga mereka mengasingkan diri ke dalam sebuah gua yang tersembunyi. Sementara itu, sejarah kuno mencatat adanya beberapa masa penindasan agama di kawasan timur kuno yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Dari beberapa peristiwa penindasan agama itu hanya ada 2 masa yang mereka anggap penting, dan salah satunya mereka nilai
dapat mempunyai kaitan dengan kisah penghuni gua ini. Peristiwa pertama yang terjadi pada masa kekuasaan Raja-Raja Saluki, saat kerajaan itu diperintah oleh Raja Antiogos IV yang bergelar Nabifanes tahun 176 sampai 84 sebelum Masehi. Jadi 176 sampai 84 sebelum Isa Al-Masih lahir. Kalau sebelum Masehi kan tahun-tahunnya mundur ya. Kalau tahun sesudah Masehi kan sekarang ini tahun Masehinya tahun 2025. 2025 sesudah kelahiran Isa Al-Masih. Itu tahun Masehi, makanya dibilang tahun Masehi. Kalau orang Islam punya kalender sendiri, kalender Hijriah, tahun Hijriah yang bulannya berbeda dengan bulan Masehi. Ya, umur bulannya pun berbeda. Nah ini tahun 176 sampai 18 sebelum Masehi ada seorang raja yang bergelar Nabifanes ya. Pada saat penaklukan singgasana Suriah, negara Suriah sana. Ya. Antiogos yang juga dikenal sangat fanatik terhadap kebudayaan dan peradaban Yunani kuno mewajibkan kepada seluruh penganut Yahudi di Palestina yang telah masuk dalam wilayah kekuasaan Suriah sejak tahun 198 sebelum Masehi untuk meninggalkan agama Yahudi dan menganut agama Yunani kuno. Nah, ini agamanya raja itu agama Yunani kuno. Orang-orang Yahudi yang notabene orang-orang yang beriman kepada Taurat yang waktu itu sudah tinggal di Palestina sekarang ini. Karena negara Palestina itu kan wilayah Palestina itu kan dulu ditempati oleh orang Yahudi. Kemudian mereka durhaka kepada Allah lalu diusir oleh Allah, disuruh keluar dari negeri Palestina itu tadi ya. Nah, terus Yunani kuno ya. Mewajibkan kepada seluruh penganut Yahudi di Palestina sana yang telah masuk dalam wilayah kekuasaan Suriah sejak 1198 sebelum Masehi untuk meninggalkan agama Yahudi dan menganut agama Yunani kuno. Antiogos mengotori tempat peribadatan orang-orang Yahudi dengan meletakkan patung Zeus, Tuhan Yunani yang terbesar, di atas sebuah altar dan pada waktu-waktu tertentu mempersembahkan korban berupa babi bagi Zeus. Masih mendingan yang dikorbankan babi, bukan orang. Nah, terus terakhir Antiogos membakar habis naskah Taurat tanpa ada yang tersisa. Sehingga Taurat yang asli sekarang susah nyarinya. Dibakar. Berdasarkan buku historis ini dapat disimpulkan bahwa pemuda-pemuda itu adalah penganut agama Yahudi yang bertempat tinggal di Palestina atau tepatnya di kota Yerusalem. Nah, Isa Al-Masih yang dipanggil oleh saudara kita yang dari kalangan Nasrani dengan panggilan Tuhan Yesus itu, beliau kan dilahirkan di Yerusalem juga, lahir di Yerusalem di Baitul Lahem. Kalau orang Arab menyebutnya Baitul Lahem, tapi orang Inggris, orang sana menyebutnya Bethlehem. Ya. Jadi ini Yerusalem dirobohkan tempat ibadahnya. Dapat diperkirakan pula bahwa peristiwa bangunnya mereka dari tidur panjang itu yang terjadi pada tahun 126 Masehi setelah Romawi menguasai wilayah timur atau 445 tahun sebelum masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 571 Masehi. Jadi sekitar 445 tahun itu kejadian Ashabul Kahfi ini sebelum Rasulullah lahir. Ini perkiraan yang pertama dari kalangan para ahli sejarah. Peristiwa kedua ya, bahwa terjadinya peristiwa ini pada zaman Imperium Romawi ya, saat Kaisar Hadrianus berkuasa. Nah, ini yang disebut dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Saat Kaisar Hadrianus berkuasa yaitu pada tahun 117 sampai 138 Masehi.
Ya, 117 sampai 138 Masehi. Kaisar itu memperlakukan orang-orang Yahudi sama persis seperti yang pernah dilakukan oleh Antiochus. Pada tahun 132 Masehi, para pembesar Yahudi mengeluarkan ultimatum bahwa seluruh rakyat Yahudi akan berontak melawan kekaisaran Romawi. Mereka memukul mundur garnisun-garnisun Romawi di perbatasan dan berhasil merebut Yerusalem. Peristiwa bersejarah ini diabadikan oleh orang-orang Yahudi dalam mata uang resmi mereka. Ya. Selama 3 tahun penuh mereka dapat bertahan. Terakhir Hadrianus bergerak bersama pasukannya menumpas pemberontak-pemberontak Yahudi. Palestina jatuh dan Yerusalem dapat direbut kembali oleh orang-orang Romawi. Etnis Yahudi pun dibasmi dan para pemimpin mereka dibunuh. Orang-orang Yahudi yang masih hidup dijual di pasar-pasar sebagai budak. Simbol-simbol agama Yahudi dihancurkan. Ajaran dan hukum-hukum Yahudi dihapus. Dari penuturan sejarah ini didapati kesimpulan yang sama bahwa para pemuda Ashabul Kahfi itu adalah penganut ajaran Yahudi. Tempat tinggal mereka bisa jadi berada di kawasan timur kuno atau di Yerusalem itu sendiri. Masih mengikuti aliran sejarah ini, mereka diperkirakan bangun dari tidur panjang itu kurang lebih pada tahun 435 Masehi, 30 tahun menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampaknya peristiwa pertama lebih mempunyai kaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, ya, karena penindasan mereka lebih sadis. Ya. Terus adapun penindasan umat Kristiani tidak sesuai dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir Al-Muntakhab yang dipegang oleh Profesor Mizami. Ada 3 tafsir, tafsir Asyura, tafsir Al-Muntakhab, di sini ada nih dalam laptop ini, dan tafsir Al-Mizan. Tafsir Al-Mizan ini punyaan orang-orang Syiah. Saya dulu pernah beli 1 set, lalu saya jual lagi. Alhamdulillah laku. Saya belum sempat baca, saya perlu uang, saya jual. Nah, sekarang di dalam laptop ini ada juga. Ya. Jadi saudara sekalian, ini loh, Tobai, penulis kitab tafsir Al-Mizan ini menyebut 5 tempat di mana terdapat gua yang diduga orang sebagai gua Ashabul Kahfi. Pertama, tempatnya di Ephesus atau Epsus, suatu kota tua di Turki, sekitar 73 km dari kota Izmir yang berada di suatu gunung di desa Ayasuluk. Ya, gua ini berukuran sekitar 1 km. Ini populer sebagai gua Ashabul Kahfi di kalangan umat Nasrani dan sebagian umat Islam. Tetapi tidak ada bekas masjid atau rumah peribadahan di sekitarnya. Padahal Al-Quran menjelaskan, ya, bahwa sebuah masjid dibangun di lokasi itu. Arahnya pun tidak sesuai dengan apa yang dilukiskan oleh Al-Quran. Al-Quran melukiskan, nanti dalam ayat yang ke-11 dan seterusnya ya Pak ya Bu. Al-Quran melukiskan bahwa matahari bersinar pada saat terbitnya di arah kanan gua dan ketika terbenam di arah sebelah kirinya gua. Dan ini berarti pintu gua harus berada di arah selatan. Padahal pintu gua tersebut tidak demikian. Kedua, menurut ahli tafsir Toba ini ya, dia mengatakan gua Ashabul Kahfi itu tempatnya di daerah Qosium dekat kota As-Solihiyah di Damaskus, Lebanon ya. Terus ketiga, gua tadi berada di Al-Batra di Palestina. Keempat, gua yang katanya ditemukan di salah satu wilayah di Iskandinavia. Konon di sana ditemukan 7 mayat manusia yang tidak rusak
bercirikan orang-orang Romawi dan diduga mereka Ashabul Kahfi. Kelima, gua Ashabul Kahfi adalah gua Rajib yang berlokasi sekitar 8 km atau di kota Amman, ibu kota kerajaan Yordania, di satu desa yang bernama Rajib. Gua itu berada di suatu bukit di mana ditemukan satu batu besar yang berlubang pada puncak selatan bukit itu. Pinggirnya di bagian timur dan barat terbuka sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam gua itu. Pintu gua berhadapan dengan arah selatan. Di dalam gua terdapat batu sebagai peti mayat yang digunakan orang Nasrani dengan ciri masa Bizantium. Jumlahnya 8 atau 7 buah. Juga terdapat gambar berwarna merah dari seekor anjing serta beberapa gambar lainnya. Di atas gua itu terdapat bekas-bekas rumah peribadatan ala Bizantium dan mata uang serta peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahwa tempat itu dibangun pada masa Justinus tahun 418 sampai 427 Masehi dan beberapa peninggalan lain. Tempat peribadahan itu diubah dan dialihkan menjadi masjid dengan menara dan mihrab ketika kaum muslimin menguasai daerah itu. Di lokasi depan pintu gua itu ada juga bekas-bekas bangunan masjid yang lain yang kelihatannya dibangun oleh kaum muslimin pada awal masa Islam dan yang terus-menerus dipelihara dan direnovasi dari saat ke saat. Masjid ini dibangun di atas puing-puing gereja Romawi sebagaimana halnya masjid yang berada di atas gua tersebut. Gua itu ditemukan pada tahun 1963 oleh peneliti dan pakar purbakala yang bernama Rafiq Wafa Ad-Dajjani yang menulis hasil penelitiannya dalam sebuah buku yang dia namai Ikhtilaful Kahfi Ashabil Kahfi, ya, penemuan gua Ashabul Kahfi yang terbit tahun 1964, di mana ia menguraikan jerih payah yang dideritanya dalam rangka penelitian itu serta ciri-ciri gua tersebut dan peninggalan-peninggalan yang ditemukan di sana. Semua yang mengantar kepada keyakinan bahwa gua itulah gua Ashabul Kahfi yang disebut dalam Al-Quran. Gua itulah yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebut di dalam Al-Quran, bukan yang terdapat di Epsus dan Iskandinavia atau tempat-tempat lain, ya. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa zaman pemuda-pemuda itu diperkirakan terjadi pada masa Tarajan, yaitu tahun 98 sampai 117 Masehi, dan penguasa yang memerintah pada saat pemuda-pemuda itu bangun dari tidurnya adalah Kaisar Theodosius tahun 408 sampai 450 Masehi, yang disepakati oleh pakar-pakar sejarah baik Muslim maupun Kristen sebagai raja yang bijaksana. Nah, kalau kita menjadikan pertengahan masa pemerintahan Theodosius sebagai akhir masa tidur penghuni gua itu, katakanlah tahun 421 Masehi, dan ini dikurangi 309 tahun, yaitu masa tertidurnya para pemuda-pemuda itu tadi, maka itu berarti mereka mulai tertidur sekitar tahun 112 Masehi. Bangunnya tahun 421 Masehi. Mereka tertidur selama 390 tahun. Yaitu sekitar pertengahan masa pemerintahan Tarajan, yang pada tahun yang sama menetapkan bahwa setiap orang Kristen yang menolak menyembah dewa-dewa dinilai sebagai pengkhianat dan diancam dengan hukuman mati. Demikian kesimpulan dari Toba-Tobai. Nah, ini menurut versi ahli sejarah. Nah, saudara, kita bolehlah membaca sejarah, mau membaca buku sejarah, tapi percaya penuh kepada penulisan para ahli sejarah jangan. Ya, kita hanya diperbolehkan percaya penuh kepada cerita yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an.
Jadi tidak penting kapan tahun terjadinya, tidak penting di masa kapan, yang penting adalah apa yang dialami oleh pemuda tadi adalah simbol dari keyakinan para pemuda yang kuat dalam memegang teguh ajaran agamanya, sehingga di masa seperti apapun mereka tetap mempertahankan agama mereka. Nah, itu pelajaran yang kita harus ambil. Jadi kalau di masa sekarang ini banyak orang tidak peduli lagi kepada agama, termasuk anak-anak kita dari kalangan kaum muslimin ini yang tidak mengerti agama. Mulai sekarang para orang tua wajib meluruskan agama mereka, wajib mendidik anak-anak kita dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu loh Pak. Jadi kita mengenal Islam dari mana? Ya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Al-Quran, dari hadis. Kita baca Al-Qurannya langsung, kita baca As-Sunnahnya langsung. Dan kita tidak usah memihak kepada satu madhab apapun. Orang lain mau bermadhab apapun silakan, tapi kita tidak usah. Gak usah berapa namanya istilahnya itu apa namanya itu? Antipati kepada orang yang bermadhab, dan tidak boleh juga fanatik madhab, tidak boleh. Lah kalau kita fanatik kepada madhab Syafi'i, lalu kita tanya, lah Rasulullah SAW madhabnya apa? Ayo, Rasulullah madhabnya madhab Syafi'i? Enggak juga kan? Jadi bagaimana? Ya sudah, kita mengikuti agama ya Islam yang diajarkan oleh Rasul. Rasul ngajarinnya gimana? Itu yang kita ikuti. Perkara apa yang diajarkan oleh Rasulullah juga ada dalam mazhab Syafi'i, ada dalam mazhab Hambali, ada dalam mazhab Maliki, ada dalam mazhab Hanafi. Nah, itu soal lain. Tapi yang penting kita mempelajari Islam dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran, dan dari As-Sunnah atau Al-Hadis, yang itu semua adalah sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ajaran Islam. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, udah cukup buat kita. Mau kita berada di mazhab Syafi'i kah, di mazhab Hambali kah, di mazhab Maliki kah, di mazhab Hanafi kah, itu sama saja. Selagi kita berpegang teguh kepada ajaran dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kisah lengkapnya ada di ayat-ayat 11, 12, 13 dan seterusnya. Tapi karena kita tidak akan atau belum akan membicarakan itu, nanti akan kita lompati, kita langsung menuju ke 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Bagaimana kisah selanjutnya tentang ini? Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan setelah kita mempelajari 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ceritanya enggak panjang lebar, singkat saja. Lengkapnya malah ada dalam Al-Quran. Ya. Cuma tahunnya dan peristiwa terjadi tahun berapa tidak disebutkan oleh Allah. Hanya itu pernah terjadi. Dan apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu semuanya adalah benar adanya. Bukan karangan, bukan tipu-tipu, bukan rekayasa. Semuanya asli. Itu Al-Quran. Demikian Bapak Ibu sekalian, hari ini yang bisa saya sampaikan. Marilah kita semuanya kembali lagi saya memperingatkan, mari kita semuanya sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, kita pelajari agama Islam dengan baik, dengan sebenar-benarnya, dengan kita mengaji langsung dari sumber asli ajaran Islam ini, yaitu Al-Quran, firman Allah, dan As-Sunnah, yaitu sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.